to the living word. Let praise arise. Heaven and earth sing praise to the Lamb seated on the throne. Power and strength are yours alone. Misi kerajaan Allah dan implikasinya bagi gereja masa kini. Saya rasa tema ini sudah sering kita bicarakan, bahkan mungkin sudah pernah kita sampaikan ya. Tapi ini hanya sebagai stimulan untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu, mengawali pemaparan malam hari ini, kita melihat dulu misi Allah di dalam dan melalui kita, melalui kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Secara singkat saja karena waktu ya, bahwa misi Allah di dalam dan melalui kita, ini kita lihat bahwa berdasarkan teks pasal 6 ayat 1 dan 8 ini dalam kitab Yesaya mengajarkan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu harus mendahului pelayanan buat Tuhan. Relasi kita dengan Allah harus beres sebelum kita dipakai untuk membereskan relasi orang lain dengan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan yang juga diberikan kepercayaan ini. Tanpa hal ini, pelayanan akan menjadi perbudakan dan pencitraan. Maka dengan perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan yang mana? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Kudus kalau kita melihat di pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini. Dan hasil perjumpaan kita dengan Tuhan itu akan menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Dengan perjumpaan dengan Tuhan kita akan menyadari bahwa kita akan binasa kalau kita masih terikat dengan dosa. Dan hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan, kita menyadari ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita alami. Dan hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan menyanggupkan kita mengikuti panggilan Tuhan. Bapak Ibu, misi kerajaan Allah dan misi gereja. Setiap umat manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang religius atau beragama. Tidak ada seorang pun dikecualikan dari berurusan dengan Allah. Jauh di dalam setiap manusia, Allah telah menanamkan kesadaran akan dirinya. Maka kalau kita melihat misi, penekanan dari misi atau pengutusan Allah ini berbicara tentang Allah sebagai pengutus. Di mana ia adalah sumber yang menginisiasi dan juga memberikan kekuatan sebagai dinamisator dalam kehidupan kita, juga pelaksana bahkan penggenap misinya. Kalau kita melihat misi dalam pengertian ini terfokus kepada aktivitas dari Allah yang secara dinamis menyelamatkan manusia di seluruh dunia yang sekaligus menghadirkan kerajaan Allah. Misi adalah karya Allah yang menghimpun bagi dirinya suatu umat yang bersekutu dengan Dia, melayani Dia dan menyembah Dia dalam hubungan yang harmonis dan utuh untuk kejayaan kerajaan Allah. Saya rasa definisi ini sudah tidak asing bagi kita. Bapak Ibu, maka pemahaman dari premis atau dalil ini memberikan satu gambaran bahwa dalam misi atau dalam pengutusan Tuhan, Tuhan sendirilah yang aktif. Dan keaktifan umat Allah, Bapak Ibu Saudara saya, adalah respon tanggung jawab yang berada dalam lingkup keaktifan Allah. Maka pengertian misi sudah seharusnya dipahami secara holistik dan integral, baik dalam teks yaitu firman Allah maupun konteks di mana firman Allah itu diterapkan. Misi bukan hanya sekedar membawa seseorang untuk menjadi Kristen dalam pengertian kristenisasi yang kita pahami dan difahami oleh banyak orang, maupun hanyalah bentuk kegiatan sosial. Tidak hanya sekedar itu. Bapak Ibu, karakteristik daripada misi kalau kita melihat secara holistik ini dimulai dengan misi Allah atau sering disebut dengan misi Trinitarian, yaitu misi Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus.
Allah Bapa adalah perancang misi. Yesus Kristus adalah pelaksana misi yang diutus oleh Allah Bapa, dan Roh Kudus adalah penerap atau pengefektif, pendinamis misi yang diutus Bapa dan Anak. Misi ini diteruskan oleh Allah Tritunggal dengan mengutus gereja sebagai agen tunggal misi Allah dalam dunia ini. Dan Kristus merupakan pusat misi kerajaan Allah. Ya, memang sering diulang-ulang ya dalam seruan tentang pembelajaran atau pelayanan misi. Proklamasi ini kerajaan Allah bertumpu pada pribadi dan karya Kristus. Misi Allah juga melalui partisipasi gereja sebagai agen misi Allah dalam dunia, yang sering kita sebut dengan istilah missio ecclesia. Partisipasi gereja di dalam misi Allah ini adalah partisipasi untuk mewujudkan misi pemulihan manusia dengan seutuhnya, holistik, yaitu pemulihan manusia dengan Allah, dengan sesama, dengan dirinya sendiri, bahkan dengan dunia. Dan penginjilan itu merupakan unsur pertama sebagai usaha gereja, upaya gereja. Namun penginjilan yang maksud adalah dalam pengertian proklamasi yang integratif antara perkataan dengan perbuatan. Maka proklamasi gereja ini harus dipahami dan dilakukan dalam konteks kerajaan Allah. Maka dengan demikian proklamasi dalam pengertian yang luas, yaitu seluas kerajaan Allah. Maka misi adalah karya Allah yang menghimpun bagi dirinya suatu umat yang bersekutu dengan Dia, melayani Dia dan menyembah Dia dalam hubungan yang harmonis dan utuh untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah adalah satu keberadaan rohani yang bersifat kualitatif, di mana pemerintahan Allah itu diakui, dicintai dan ditaati oleh makhluk yang rasional, dan hadirannya adalah yang tertinggi dan yang disembah. Misi kerajaan Allah merupakan aktivitas penyelamatan dari Allah yang secara dinamis menyelamatkan manusia berdosa di seluruh dunia, yang sekaligus oleh pemutusan Allah sendiri yang adalah sumber, inisiator, dinamisator, bahkan pelaksana, bahkan penggenap misinya dalam menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, maka gereja, tentu kita memahami pengertian dari gereja ini, sangat paham dengan pengertian gereja. Eklesia, dari kata Yunani eklesia, itu memanggil keluar dari. Kata eklesia berdasarkan Matius pasal 16-18 memiliki 4 pengertian yang utuh dan juga menjelaskan tugas dan panggilan gereja. Yang pertama adalah untuk beribadah, bahwa Allah memanggil orang percaya keluar dari dosa untuk beribadah. Yang kedua adalah untuk bersekutu, ya, dan berpendidikan, dan untuk melayani dan bersaksi, untuk membangun penyembahan, ya, baik dalam sisi liturgi, untuk mengharmonisasikan persekutuan, untuk memberdayakan atau memperlengkapi dalam pembinaan, untuk menyalurkan kasih dalam pelayanan, untuk menggerakkan dan mengutus dalam penginjilan. Saya rasa ini pengertian gereja yang utuh yang harus kita pahami. Kerajaan Allah di dalam Alkitab, kalau kita melihat, memang dalam Perjanjian Lama, Allah atau Tuhan disebut Raja. Pengakuan akan Allah sebagai Raja digambarkan luas dalam Mazmur, kalau kita melihat Mazmur 47 secara khusus dan 45. Dan di dalamnya terkandung implikasi bahwa umat Allah dalam Perjanjian Lama sepenuhnya sadar akan keberadaan atau hakikat Allah yang adalah Raja. Dalam Yesaya 9 ayat 5-6, di situ ada tentang nubuat tentang Yesus Kristus yang juga disebut sebagai Raja Damai. Kesadaran ini berasal dari pernyataan Allah sendiri. Maka boleh dikatakan konsep kerajaan Allah itu berakar dalam firman Allah yang terdapat pada seluruh Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Maka dimensi misi kerajaan Allah ini kita harus sadari bahwa tujuan tertinggi dari misi Allah
Yang membawa Shalom adalah kerajaan Allah atau pemerintahan Allah yang membawa kemuliaan bagi namanya. Dan kalau kita membaca banyak ayat firman Tuhan dalam Roma 11:36, 1 Tawarikh, Mazmur, ini merupakan fokus utama dari karya dan penyataan dirinya. Maka dimensi kerajaan Allah kalau kita melihat, yang pertama kita lihat dulu misi ini, ya. Misi ini berpusat dari Allah. Firman Allah dengan jelas menyatakan bahwa segala sesuatu dari Dia dan melalui Dia, dan oleh Dia, dan bahwa akhirnya adalah Allah segala-galanya. Maka misi Dei atau misi Tuhan, ya, ini merupakan inti dari rencananya yang kekal bagi manusia dan juga segenap ciptaan. Misi juga berbicara tentang pengutusan Tuhan sebagai bagian dari penyataan diri Allah dan karyanya yang utuh kepada dan melalui umatnya. Ini melalui gereja. Misi juga memiliki tujuan utama, tujuan primer atau tujuan utama, yaitu membawa anugerah atau rahmat Shalom, Mission Gratiae. Sehingga misi yang satu atau utuh itu beroperasi dengan dinamika yang holistik dalam mewujudkan Shalom Allah. Tentu ini dalam segala aspek kehidupan bagi umatnya dan juga segenap ciptaan. Misi juga memiliki utopi abadi, tujuan yang sangat ideal, tujuan tertinggi adalah kerajaan Allah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan Allah, serta merupakan landasan, merupakan kerangka dan fokus dari kehidupan umat Tuhan. Maka ini peran kita ini dalam misi ini luar biasa. Dimulai dari Allah, diutus melalui gereja, memiliki tujuan utama yang digerakkan melalui hidup kita, dan punya tujuan tertinggi kembali kepada Allah. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dimensi kerajaan Allah, misi kerajaan Allah memiliki beberapa dimensi yang harus kita pahami. Dan ada beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi pribadi. Misi kerajaan Allah dimulai dari diri sendiri. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, baik melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, atau firman Allah yang tertulis, dan juga ketaatan kepada firman-Nya. Dan ini akan memperkuat iman dan juga mempersiapkan diri untuk melakukan misi. Kalau tidak ada ini, maka dimensi pribadi kita itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam pelayanan misi. Yang kedua, misi kerajaan Allah adalah dimensi komunal. Dimensi komunal ini merupakan misi kerajaan Allah yang melibatkan komunitas gereja. Gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang dapat belajar, dapat bertumbuh dan saling membantu dalam melakukan misi. Gereja juga harus menjadi tempat yang ramah bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak sedikit melihat gereja merupakan gedung yang besar dan mereka sungkan untuk masuk. Tidak sedikit gedung-gedung gereja dengan temboknya yang tebal membuat komunitas yang seharusnya menjadi tempat yang ramah itu menjadi tempat yang kurang nyaman. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimensi yang lain adalah dimensi global. Misi kerajaan Allah tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar kita, tetapi juga melibatkan seluruh dunia. Maka orang percaya harus memiliki visi yang global dan siap untuk memberitakan kabar baik di seluruh dunia dalam peran apapun. Karena masing-masing kita punya peran dalam pelaksanaan misi, dalam profesi apapun. Dan gereja Metodis Injili ada banyak latar belakang pendeta misi masuk dalam kegiatan misi yang berbeda-beda. Dimensi yang lain adalah dimensi sosial. Misi kerajaan Allah juga melibatkan pekerjaan sosial. Orang-orang percaya harus membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang tidak mampu, anak yatim, dan orang sakit. Dan ini akan memperlihatkan kasih Kristus kepada orang lain. Yang kelima, ada dimensi budaya atau kultural. Ya,
Misi kerajaan Allah melibatkan keberagaman budaya. Indonesia dengan kemajemukannya itu merupakan sarana dalam misi yang sangat unik. Maka orang percaya harus belajar untuk memahami budaya orang lain dan menyesuaikan diri agar dapat memberikan penginjilan yang efektif. Saudara, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan misi gagal di sini. Karena tidak memahami konteks budaya setempat. Sehingga yang terjadi adalah penolakan. Injil belum diberitakan, alat atau pemberita Injil sudah tertolak. Maka kalau kita memahami dimensi misi kerajaan Allah, maka orang-orang percaya dapat melakukan misi dengan lebih efektif dan efisien. Bapak, Ibu, Saudara, maka kalau ada dimensinya pasti ada motif daripada misi kerajaan Allah. Motif yang agung dari Allah bagi misinya ini tertuang dalam perintah misinya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan sekalian bangsa umatnya. Ini sering kita sebut dengan amanat aku. Matius 28, 19-20. Maka motif misi ini berbicara, motif misi yang pertama adalah motif misi adalah kasih. Motif ini didasarkan atas kebenaran Allah bahwa Allah memberikan anaknya dan menyelamatkan manusia berdosa karena kasih. Maka motif pelaksana misi Allah juga harus seperti apa yang telah menjadi sikap Rasul Paulus yang juga teladan yang bisa kita contoh. Dikatakan dalam 1 Korintus, kasih Kristuslah yang menggerakkan kami. Sifat motif misi adalah motif yang sangat urgent, sangat penting. Mengapa? Karena terfokus pada keselamatan semua manusia berdosa di seluruh ciptaan Tuhan atau di seluruh dunia. Sangat luas. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain jelas, ladang sudah menguning, tapi pekerja untuk penuaian itu sangat sedikit. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka landasan motif misi yang pertama adalah keselamatan orang berdosa. Ini merupakan gambaran dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Roma seperti laksana hutang yang harus dilunasi. Motif ini harus menjadi sikap kita sebagai pelaksana misi yang harus kita hayati. Sebagai gereja yang adalah agen misi Allah. Sebagai dasar bagi pelaksanaan misi Allah melalui gerejanya. Tugas misi bagaikan tugas yang emergensi atau keadaan darurat yang tidak bisa ditolak. Mengapa? Karena menyangkut ancaman dosa, yaitu maut atas keselamatan manusia. Maka gereja harus sigap dalam melaksanakan misi dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan manusia berdosa. Dan tugas misi ini adalah tugas yang mengandung ancaman dan konsekuensi ketika misi ini tidak dilaksanakan. Baik ancaman terhadap misi Allah, ketidaktaatan maupun terhadap manusia sebagai objek pelayanan akan binasa. Ya, ada ancaman, ada konsekuensinya. Maka dengan demikian misi harus dilakukan berdasarkan motif misi Allah. Maka dengan motif ini umat Allah akan melayani misi Allah secara murni, pasti dan berdampak. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dinamika misi kerajaan Allah tentang dinamika atau kekuatan atau kuasa atau otoritas misi Allah adalah kuasanya yang dahsyat dan agung. Tentu yang ada pada dirinya yang berdaulat. Kuasanya adalah landasan dinamika misi Tuhan. Dinyatakan melalui firman-Nya dan oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dinamika misi yang pertama adalah firman Allah. Atau sering disebut juga dengan sabda Allah. Allah dan sabdanya tidak terpisahkan dari dirinya.
Firman Allah adalah dinamika misi dalam seluruh sejarah perjalanan iman tentang kehidupan orang-orang yang ada di dalam Tuhan, baik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Maka dengan firman-Nya Ia menciptakan, Ia mencipta serta menopang seluruh ciptaannya. Bahkan dengan firman-Nya juga Ia mendukung serta melaksanakan misinya dengan menyelamatkan manusia berdosa oleh Injil. Ini kekuatan yang pertama, otoritas yang paling tertinggi yang kita miliki, kekuatan kita terletak kepada firman Allah. Dinamika misi juga dalam perintah agung Tuhan Yesus. Perintah atau amanat agung itu menunjukkan tugas dari inti misi, yaitu menjadikan murid dari segala suku dan bangsa. Menjadikan murid merupakan fokus inti dengan dinamika yang melibatkan menggerakkan umat Allah dalam tanggung jawab. Paling tidak ada 3, pergi. Ini merupakan proses pelaksana strategi dan tanda taat kepada Allah untuk memberitakan Injil. Yang kedua, baptis. Merupakan proses inkorporasi ke dalam wadah umat Allah, menyatukan mereka untuk diteguhkan menjadi anggota gereja. Dan itu sebagai deklarasi bahwa sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan iman percaya kepada Tuhan. Dan tugas yang ketiga adalah ajar. Ini sebagai proses konseptualisasi yang menunjang pemahaman, perubahan dan pendewasaan hidup, serta peran umat Allah. Maka jaminan bagi suksesnya misi Allah dalam perintah yang harus taati adalah jaminan dari kuasa Allah. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan janji penyertaan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini memberikan kepastian terhadap misi Allah akan bergerak secara dinamis dan berhasil. Mengapa? Karena kita bergerak di dalamnya. Dan Allah juga menggerakkan kita melalui kuasa Roh Kudus. Dinamika misi selanjutnya adalah oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menegaskan bahwa Roh Kudus adalah penolong umatnya dalam melaksanakan misinya. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 16 dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Kuasa dan peran Roh Kudus dalam menopang umatnya dalam melaksanakan misi itu diwujudkan untuk meneguhkan dalam melaksanakan tanggung jawab misi yang telah diamanatkan, dimandatkan olehnya. Maka kemampuan untuk memberitakan Injil bukan metodenya, bukan kecakapan kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, yang menyadarkan orang yang berinteraksi ke kita dalam pelaksanaan misi. Kita hanya alat, instrumennya Tuhan. Roh Kudusnya yang membuka, yang meyakinkan orang itu dan menumbuhkan iman dalam diri orang itu yang kita layani. Maka peran Roh Kudus kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu meneguhkan dan menghibur umat Allah. Memberikan kekuatan dan juga keteguhan dalam menyerahkan hidup sesuai dengan panggilan Allah. Roh Kudus juga menginsafkan orang berdosa tentang kebenaran. Roh Kudus juga memimpin umat Allah kepada seluruh kebenaran dan memberikan kelengkapan untuk hidup berkemenangan secara rohani. Roh Kudus juga menopang umat Allah untuk memberitakan atau bersaksi tentang anugerah Allah atau rahmat Allah dalam setiap hidup umat Allah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga membawa pertumbuhan gereja, di mana menurut firman Allah, dinamika operasi misi oleh Roh Kudus ini bergerak lewat lintas budaya. Tidak bisa dibatasi. Ruang geraknya sangat dinamis. Maka segala metode, segala cara yang dikerjakan, kalau kita berpedoman kepada dinamika misi ini, maka kita akan melaksanakan misi dengan baik. Sekalipun dalam proses nyatanya ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, tapi lagi-lagi Roh Kudus yang memampukan kita. Bapak Ibu, peran Roh Kudus itu sangat penting. Maka dinamika misi dalam pemberitaan Injil
Injil dan pemberitaan Injil itu tidak bisa dipisahkan. Pemberitaan Injil melibatkan umat Allah dalam tanggung jawab untuk melaksanakan misinya. Dan pemberitaan Injil atau sering disingkat dengan PI itu merupakan cara Allah untuk memenangkan manusia berdosa. Mengapa? Karena Ia memberikan mandat penginjilan kepada umatnya. Pemberitaan Injil menuntut fungsi dan peran seluruh umat Allah. Bukan hanya pendeta, bukan hanya rohaniwan, bukan. Semua umat Allah. Maka melibatkan dalam plan misi dalam pemberitaan Injil tidak hanya berhenti sebagai pendeta. Maka jemaat juga harus dilibatkan sepenuhnya. Bagaimana relasi misi dan misi gereja, misi kerajaan Allah dan misi gereja? Misi kerajaan Allah dan misi gereja ini memiliki hubungan yang sangat erat. Namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Nah, paling tidak ada beberapa penjelasan atau ada penjelasan mengenai relasi antara misi kerajaan Allah dan misi gereja. Misi kerajaan Allah adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada seluruh umat percaya untuk mengabarkan kabar baik tentang keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Dan misi ini melibatkan seluruh umat manusia, secara khusus orang-orang percaya, tidak hanya gereja sebagai institusi, tetapi juga secara individu. Sedangkan misi gereja adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja sebagai institusi untuk memperlengkapi umatnya dan melakukan pelayanan di dalam dan di luar gereja. Dan misi ini melibatkan pimpinan gereja dan seluruh jemaat. Bapak Ibu, meskipun memiliki fokus yang berbeda, misi kerajaan Allah dan misi gereja itu saling melengkapi satu sama lain. Gereja sebagai institusi harus memperlengkapi umatnya agar dapat melakukan misi dengan efektif dan efisien. Maka orang-orang percaya yang terlibat dalam misi harus memiliki keterikatan dengan gereja sebagai tempat untuk bertumbuh dan memperoleh dukungan. Dalam melakukan misi, gereja juga harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya di sekitarnya. Gereja harus memahami kebutuhan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya dan memberikan pelayanan yang relevan. Dan ini akan memperlihatkan kasih Kristus kepada orang lain dan membawa keselamatan bagi mereka. Maka dengan demikian bisa kita katakan misi kerajaan Allah dan misi gereja harus dilakukan secara terpadu dan saling melengkapi agar dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu membawa keselamatan bagi banyak orang dan memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, maka gereja harus menggambarkan siapa itu Kristus, di mana Ia ada dan berada. Gereja sebagai tanda kerajaan Allah, maka gereja yang benar adalah suatu tanda kerajaan Allah. Kerajaan Allah dengan gereja terdapat hubungan yang sangat erat. Setelah Yesus menyatakan bahwa Dia akan mendirikan gerejanya yang tidak mungkin dikalahkan oleh kuasa kematian, tapi langsung juga Ia berkata kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 18-19. Saudara, gereja juga harus didefinisikan dalam skop kerajaan Allah. Mengapa? Karena gereja tidak identik dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau pemerintahan Allah itu menyatakan diri secara dinamis melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam gereja dengan Injil adalah berita kerajaan. Gereja merupakan lokus sentral pemerintahan dari Sang Raja, di mana Allah memerintah dunia melalui gereja yang setia kepada itu. Sehingga gereja bisa menyaksikan kuasa kerajaan itu dalam dunia. Gereja adalah tanda antisipasi dari pemerintahan Allah yang menampakkan kuasanya melalui Injil. Misi gereja menyebarkan pengetahuan tentang Sang Raja dan pengenalan akan anugerahnya yang bertujuan untuk apa? Membawa shalom bagi manusia serta ciptaannya,
Sehingga apa? Pada tujuan akhir, tujuan tertinggi dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Allah dipermuliakan. Bapak Ibu, gereja juga yang sadar akan misi yang diembannya adalah gereja yang konsisten dan menunjukkan dirinya sebagai gereja yang misioner, yang menampakkan adanya perkembangan yang utuh. Perkembangan gereja yang utuh sebagai gereja yang misioner itu berhubungan erat dengan pertumbuhan gereja, yang adalah penginjilan yang bertujuan untuk memuridkan segala bangsa dan membawa salom ke seluruh dunia. Maka berdasarkan Alkitab, gereja ada oleh misi Allah. Maka misi dengan sendirinya adalah wujud dan tugas serta tanggung jawab utama dari gereja. Bapak Ibu, hubungan kerajaan Allah dan gereja atau umat Allah itu berkenaan dengan pemerintahan Allah atas umatnya, yang ditandai melalui keberadaan umat Tuhan. Maka implikasi misi kerajaan Allah bagi gereja masa kini. Keberadaan kerajaan Allah sudah ada sebelum gereja, dengan status yang lebih sempurna dari gereja. Karena gereja berasal dari atas, sedangkan pada gereja juga ada unsur divinitas, tetapi juga ada unsur sosial, kultural yang humanitas. Maka dengan demikian misi kerajaan Allah itu beroperasi melalui gereja. Mengapa? Karena gereja adalah hamba kerajaan. Melalui gereja, misi kerajaan Allah itu beroperasi di dalam masyarakat dan dunia. Kerajaan Allah itu kekal. Gereja terbatas. Tetapi kerajaan Allah menjamin bahwa gereja dapat mempengaruhi dunia. Mengapa? Karena gereja memiliki dinamika dari atas dan merupakan wahana atau sarana bagi Allah untuk mencapai dunia. Bapak Ibu, paling tidak ada 5 dasar hubungan di antara kerajaan Allah dengan gereja. Ini saya kutip dari teolog Perjanjian Baru, George Endolet. Yang pertama, gereja bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah mendirikan gereja. Gereja menyaksikan kerajaan Allah. Gereja merupakan alat kerajaan Allah. Dan gereja adalah pemelihara, penjaga kerajaan Allah. Saya rasa 5 unsur hubungan di antara kerajaan Allah dan gereja ini sangat penting untuk kita mengerti. Dan ini juga saya percaya sebagai tokoh teolog Perjanjian Baru, George Endolet memahami bagaimana kerajaan Allah dan Kristus dan hubungannya dengan gereja itu menempatkan pada porsi yang baik, yang tepat. Bapak Ibu, maka kalau kita memahami misi ini, kalau kita memahami dari sudut pandang Allah, maka Allah yang adalah segala-galanya bagi misinya itu menjamin misinya dengan kerajaannya. Dan di sini kuasa, kedaulatan dan kekuatannya adalah dasar serta jaminan bagi misi salomnya yang kekal. Kuasa, kedaulatan dan kekuatan kerajaannya kekal dan dinamis adalah dinamika bagi misinya yang membebaskan. Kuasa pembebasan ini membebaskan bagi Allah satu umat, serta meneguhkan mereka dalam berkat untuk mengkokohkan hidup sebagai umat. Dinamika kerajaan ini menopang kehidupan umatnya sebagai warga kerajaan untuk menikmati dan menjadi berkat dalam sejarah. Dinamika kerajaan Allah bagi kehidupan umatnya adalah mewujudkan kehidupan yang misioner, berlandaskan kasih dan kehendaknya. Kehidupan umat Allah seperti ini akhirnya membawa kepada kemuliaan bagi namanya yang kudus, dengan meneguhkan umatnya menjadi penikmat dan pembawa kebaikan tertinggi bagi dunia. Bapak Ibu, maka misi kerajaan Allah memiliki beberapa implikasi bagi gereja masa kini. Mengapa? Karena misi yang diberikan kepada gereja adalah untuk memperluas
dan memperkuat kerajaan Allah di dunia ini. Maka misi yang pertama dalam implikasinya bagi gereja masa kini adalah misi gereja harus holistik. Misi gereja harus melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, sosial maupun rohani. Maka gereja harus memperlihatkan kebutuhan manusia secara menyeluruh dan berusaha untuk memenuhinya. Ya, tidak hanya secara rohani. Misi gereja juga harus kontekstual. Misi gereja harus disesuaikan dengan kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi lingkungan di sekitarnya. Maka gereja harus memahami konteks di mana gereja itu berada dan berusaha untuk memperluas jangkauan misi dengan cara yang relevan dan efektif. Ini implikasi yang kedua. Implikasi yang ketiga, misi gereja harus inklusif, bukan eksklusif. Misi gereja harus melibatkan seluruh jemaat dalam menjalankan tugas-tugas misi. Maka gereja harus memperhatikan kebutuhan dan potensi setiap anggota jemaat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam misi. Gereja harus terbuka dalam bagian ini. Gereja memang memiliki prinsip-prinsip dalam kekudusan, dalam prinsip-prinsip panggilan gereja jelas, identitasnya jelas. Tapi gereja jangan eksklusif, harus terbuka. Ya. Terbuka dengan hal yang baik tentu. Yang keempat, misi gereja harus kolaboratif. Misi gereja harus melibatkan kerjasama dan kolaborasi dengan gereja-gereja lain dan organisasi-organisasi Kristen lainnya. Saudara, tidak sedikit gereja menutup diri dengan gereja lain. Dan kita tahu itu. Pendeta secara khusus gereja Metodis Injili, ya, ini berlatar belakang dari denominasi gereja yang berbeda-beda. Latar belakang teologi yang berbeda. Tentu di sini butuh kerjasama. Gereja harus bekerja sama untuk memperluas jangkauan misi dan memperkuat kerajaan Allah di dunia ini. Kalau gereja tidak mau bekerja sama, maka keberhasilan dalam melaksanakan misi Allah ini sepertinya pergumulan yang begitu berat. Apakah satu gereja bisa melakukan misi? Bisa. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa menjangkau seluruh dunia ini dengan hanya satu denominasi gereja. Kita harus bergandeng tangan dengan gereja-gereja lain, dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam misi, bahkan lembaga-lembaga sosial. Itu menjadi tantangan untuk kita. Misi gereja harus berorientasi pada pelayanan. Ini implikasi yang bagian yang kelima. Misi gereja harus berorientasi pada pelayanan kepada sesama dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Gereja harus berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Gereja bukanlah lembaga yang superpower, yang tertutup. Yang saya sempat katakan tadi, membangun tembok yang tinggi. Ini bisa difahami dalam tembok benar-benar tembok, atau bisa juga dengan tembok eksklusifnya gereja. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalankan misi kerajaan Allah, gereja harus memperhatikan implikasi-implikasi ini, paling tidak yang kelima ini, dan berusaha untuk mengimplementasikannya, baik dalam program-program gereja, program misi yang sedang dikerjakan. Maka dengan demikian, gereja itu dapat memperluas dan memperkuat kerajaan Allah di dunia ini dengan cara yang relevan dan juga efektif. Bapak Ibu, tentu
dalam pelayanan misi yang kita kerjakan sebagai pemberita Injil, tentu yang lebih banyak ditonjolkan adalah Tuhan. Ya. Mungkin kita tidak dikenal, tapi Tuhan Yesus harus dikenal. Mungkin gereja kita tidak dikenal, tapi kerajaan Allah dan pemerintahan Allah di dalam dan melalui Yesus harus dikenal. Apakah kita mau menonjolkan diri? Tentu tidak. Yang ditonjolkan yang paling tertinggi adalah Yesus. Sekalipun nama kita tidak tercatat, sekalipun nama kita tidak diakui, tapi biarlah nama Yesus tercatat di dalam hati setiap orang yang mendengar. Dan biarlah orang melihat siapa itu Yesus dalam hidup kita. Kecenderungan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah supaya kita dikenal. Tidak salah sih. Tapi sekali lagi, jangan sampai salah motivasi kita. Supaya misi kerajaan Allah terlaksana, mari tonjolkan Yesusnya, supaya bisa mereka mencatat dalam hatinya. Mereka mengakuinya, bukan kita yang diakui, Yesusnya yang harus diakui.